menjadi dua kelompok gitu, nggak tahu juga nanti next kita akan bagi itu. Kemudian untuk yang fotokopi itu silahkan misalnya berdua orang boleh gitu, fotokopi aja di depan nggak masalah. Fotokopi nggak terlalu banyak juga kok ini, nggak terlalu banyak. Biar mempermudah kalian, jadi kita nanti Ibu kalau misalnya nanti buka halaman ini jadi gampang ya anak ya, gampang kalian mengerjakan tugasnya, jadi nggak mencari ini gitu, jadi di fotokopi aja, pinjam di perpustakaan, minta sama Ibu yang ada di perpustakaannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan nah, mengenai pelajaran pemanduan wisata? Ada? Oke, Ibu jelaskan kalau pemanduan wisata ini kita sebenarnya ada ulangan praktiknya. Biasanya kita akan melaksanakan city tour biasanya. City tour itu kita kalian bertugas sebagai seorang pemandu wisata. City tour itu adalah wisata keliling kota ya. Kita menggunakan bis biasanya. Kalau kakak-kakak kelas kalian yang dulu, kita menggunakan bis. Kemudian kalian sebagai pemandu wisatanya dibagi berapa bis biasanya. Kalau yang 30 itu biasanya menggunakan dua bis atau dua bus, biasanya menggunakan dua bus. Kalian dibagi, kemudian dibagi berapa orang di bus itu, misalnya setengah-setengah ya, misalnya kalian 30 gitu, 30 berarti 15 orang di bis yang satu, kemudian bis yang dua. Kemudian kalian bertugas sebagai pemandu wisata. Pemandu wisatanya mulai dari sekolah sampai kita keliling ke objek-objek wisatanya. Objek wisata biasanya kita ada berapa objek, biasanya ada kita dari meeting point-nya atau tempat berkumpulnya adalah di SMK 3 biasanya. Kemudian kita ada satu orang atau dua orang yang bertugas sebagai guide on board-nya. Guide on board itu adalah seorang guide yang bertugas sebagai tour guide ya ketika dalam perjalanan. Ya, dia yang menjelaskan mengenai program perjalanan kita hari ini apa. Kemudian dia yang bertugas sebagai memandu wisatawan untuk masuk ke dalam bis gitu ya. Kemudian di dalam bis, kemudian wisatawan sudah ada di bis, kemudian berdoa, kemudian memperkenalkan diri kembali, kemudian memastikan setiap wisatawan sudah ada di posisi masing-masing. Biasanya wisatawannya adalah kelas 10 ya. Kita membawa turisnya adalah adik kelas kalian. Jadi sama-sama, biasanya nggak cuma satu ini, karena mereka ikut, biasanya bisa sampai 4 bis atau 3 bis, ya. Karena adik-adik kelasmu ikut, ya. Biasanya 3 atau sampai 4 bis biasanya kita keliling. Kemudian biasanya kita akan mengunjungi ada beberapa objek yang ada di atau DTW, daerah tujuan wisatanya atau objek wisatanya. Biasanya kita ke Sandung. Ada yang pernah ke Sandung? Ada yang pernah ke Sandung nggak? Sandung Anom Ngabesukah yang ada di Jalan Murjani dan Dharma Sugondo? Ada yang belum pernah? Ada yang sudah pernah lihat? Belum juga, nggak sampai ke sana. Padahal di situ ada yang pernah ke Pelabuhan Rambang nggak? Ada yang pernah sampai ke Pelabuhan Rambang nggak? Ada? Mikrofonnya dihidupkan aja, nak. Di on aja. Di shift on. Mikrofonnya, tolong. Yes, pernah nggak? Muhammad Yes, pernah nggak ke Pelabuhan Rambang? Enggak, Bu. Belum pernah. Nia? Pernah ke Pelabuhan Rambang. Andini pernah? Bang. Andini pernah ke Pelabuhan Rambang nggak?
Holia, Holia sudah pernah? Belum pernah. Belum. Yosia, sudah pernah ke Pelabuhan Rambang? Daerah-daerah situ, daerah-daerah Pahandut, namanya Pahandut ya. Teguh pernah, Gu? Teguh, di-on dulu. Belum, Bu. Belum. Raisa, sudah pernah Raisa? Pernah, Bu. Pernah. Pernah lihat sandung nggak di situ, daerah situ? Sebelum ke pelabuhan? Pernah nggak? Nggak pernah? Enggak. Nah, biasanya kita ke Sandung Anom Ngabesuka. Itu adalah kuburan ya, biasanya itu kuburan namanya, itu sandung. Sandung itu adalah apa? Pernah tahu nggak sandung itu adalah tempat tulang belulang orang yang sudah meninggal ketika setelah ditiwahkan. Dimakamkan dulu ketika ditiwahkan, itu adalah kepercayaan Hindu ya, kepercayaan Haringan atau kepercayaan agama orang Dayak pada zaman dulu ya, yang masih sampai sekarang masih tetap ada penganutnya adalah keharingan. Karena Indonesia tidak ini, jadi digabung dengan Hindu keharingan. Ya, Hindu, karena keharingan tidak ada di agama yang ada di Indonesia gitu, yang ini jadi mereka bergabung dengan Hindu keharingan ya. Sandung itu adalah tempat persemaian tulang-tulang orang yang sudah meninggal setelah dilaksanakan upacara tiwah. Pernah dengar tiwah? Pernah dengar tiwah ya? Pernah. Ada ya? Pernah ya? Oke, itu sandung tempatnya. Setelah tulang belulang orang yang sudah meninggal ditaruh di sandung. Ya, itu sandung Anom Ngabesuka itu adalah seorang foundernya. Atau founder itu adalah seorang pendiri ya, pendiri atau orang yang dituakan di Kampung Pahandut namanya, Desa Pahandut. Makanya di daerah situ, daerah Pelabuhan Rambang itu kita sebut dengan kota tuanya, kota Palangkaraya. Kota tuanya, the old city-nya, ya, the old city of Palangkaraya, ya. The old-nya adalah cikal bakalnya kota Palangkaraya itu adalah Desa Pahandut, ya, Desa Pahandut. Desa Pahandut itu ya dari situ gitu. Itu adalah pendirinya Ngabesuka, Anom Ngabesuka, ya. Bapak Handut namanya. Bapak Handut. Handut itu berasal dari nama orang Bapak Handut gitu. Bapak Handut itu adalah seorang kepala desa atau kepala dusun di situ yang terkenal, yang di Desa Pahandutnya ya, di daerah dari situ kemudian punya anak ya, yaitu Anom Ngabesuka namanya, sebagai kepala desa yang ada di situ, dan itu adalah cikal bakal kota Palangkaraya. Kalian harus tahu sebagai orang-orang pariwisata, anak-anak pariwisata harus tahu mengenai daerah lokal Anda. Ya. Daerah lokal Anda itu ya seperti itu gitu. Jadi harus tahu geografinya seperti apa ya. Informasi umum, general information namanya. General information itu adalah informasi umum yang harus kalian tahu. Baik kota Palangkaraya, secara khususnya, secara umumnya adalah Kalimantan Tengah. Ya, kalian harus tahu gitu. Mau nggak mau, karena apa? Kalian nanti bertugas sebagai seorang pramu wisata yang dianggap semua tahu gitu. Serba tahu. Orang menganggap seorang pramuwisata itu atau guide itu semua orang yang mempunyai informasi yang banyak gitu. Informasi serba tahu. Ya. Yang kalian harus tahu adalah lokal Anda dulu gitu, baru di tempat yang lain. Ketika ditanya apa makanan khas Kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah, bingung nyarinya. Ya, kemudian ditanya Kalimantan Tengah memiliki berapa kabupaten,
dan kota gitu. Ada berapa kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah? Nah, ada berapa? Ada berapa, Nak? Andini ada berapa? Ada berapa? Nah, Teguh ada berapa kabupaten dan kota? Di on dulu, sit on. Raisa, ada berapa Raisa? Nggak tahu. Oh, kabupaten dan kota. Raisa berapa? Holia? Alisa, di on kan Alisa? Alisa berapa kabupaten dan kota? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada 14, Bu. 14 kabupaten kota. Itu siapa yang gini? Yes ya? Yes ya? Ya, ada 13 kabupaten, 1 kota. 1 kota. Masa nggak tahu? Waktu ke pariwisata nggak diajarkan? Nggak disinggung sama Bu Grace? 13 kabupaten, 1 kota. 1 kotanya yang mana kotanya? Kotanya yang mana? Palangkaraya. Kita punya 1 kota. Dipimpin oleh siapa? Kalau kota? Dipimpin oleh siapa? Wali kota. Namanya kalau kota ya pasti dipimpin oleh wali kota. Kalau kabupaten siapa pemimpinnya? Dipimpin oleh siapa? Kabupaten. Bupati. Ya. Nah, itu adalah informasi umum yang harus kalian tahu. Dari yang terendah sampai yang tertinggi gitu. Desa dipimpin oleh kepala desa. Ya. Kecamatan, kelurahan dipimpin kelurahan ya. Kelurahan atau desa dipimpin oleh kepala desa. Kemudian kecamatan dipimpin oleh siapa? Kecamatan? Oleh camat. Camat, Nak. Kabupaten oleh bupati. Kemudian wali kota tadi memimpin sebuah kota. Kemudian provinsi siapa yang mimpin? Gubernur. Ya, gitu. Ada jenjangnya, ada tingkat bawah sampai tingkat atas sampai kita dipimpin oleh seorang kepala negara ya. Medikta baru masuk ya, Medikta? Iya, Bu. Kenapa melandau? Enggak, tadi bantuin Mama. Oh, Oke. Ini Esther mana nih, Esther? Ini baru masuk nih Esther nih. Esther Mulyana mana? Medikta Esther baru masuk. Iya, Bu. Ya. Ya. Karena Pak Hadi juga ini ya, Nak ya. Nah, Esther baru masuk. Hai Esther, kenapa baru masuk? Bantuin tante tadi, Bu. Oke. Medikta juga bantuin Mama. Padahal harusnya kasih tahu dulu, Mah, ada ini gitu. Ada Google Meet dulu sama Ibu gitu. Oke. Ini sampai jam berapa ya? Kita sampai jam 8 ya. Kasihan Pak Hadi ada ini. Karena hostnya Pak Hadi. Pak Hadi ada ini juga Ibu sudah sampai jam 8 aja hari ini. Ya, mudah-mudahan minggu depan lagi kita bisa bertemu lagi. Medikta dan Esther baru masuk, tapi kita sudah waktunya sudah ini karena Ibu harus ngajar juga. Ngajar kelas 12 ya. Oke, Ibu ingatkan lagi, ini bukunya ya, Nak ya. Pemandu perjalanan wisata atau PPW, pinjam di perpus ya. Pinjam di perpustakaan boleh, pinjam sebentar gitu sama ibunya untuk difotokopi. Setelah difotokopi dikembalikan lagi. Oke ya.
Oke, selamat pagi. Ibu harap yang akan datang. Oke, Ibu tegaskan yang nggak masuk hari ini, Ibu anggap alfa ya. Atau minggu depan mulai ke Ibu ini nggak apa-apa karena pertemuan pertama. Kita anggap saja kita masih kenalan gitu karena Ibu belum pernah masuk. Minggu depan harus masuk semua, itu mulai absensi kita ya. Ibu anggap hari ini oke lah. Tapi tetap ada ininya yang masuk harinya ada kredit poinnya untuk kalian karena kalian sudah dengan Ibu ini sudah masuk di kelasnya di ini classroomnya. Oke, selamat pagi. Ibu harap kalian secepatnya ya. Secepatnya untuk meminjam bukunya. Boleh hari ini, kalau ada waktu hari ini atau besok gitu. Oke, selamat pagi. Salam sehat selalu. Ya, pagi. Oke, silakan. Pak Hadi. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Semoga minggu depan kita bisa full lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan dikeluarin. Ya, oke.